Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang membingkai seks secara tepat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul membicarakan tentang seks ini mudah-mudah sukar gitu sebenarnya. Bagi orang tua terutama ngomong dengan anaknya. Anak kadang juga merasa enggan tanya kepada orang tua pun merasa enggan untuk membicarakan seks kepada anaknya gitu Pak Paul. Tapi sebagai anak itu kan kepingin tahu segala sesuatu termasuk seks gitu Pak Paul ya. Nah, kalaupun dia tidak mendapat tanggapan dari orang tua, dia akan mendapat informasi dari tempat-tempat lain gitu Pak Paul. Dan itu seringkali menyesatkan gitu. Orang tua baru terkejut ketika pengertian anak tentang seks itu agak bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Nah, ini bagaimana menyebatinya Pak Paul? Saya setuju dengan apa yang tadi Pak Gunawan katakan, bahwa kalau kita itu sebagai orang tua enggak membicarakannya, si anak juga pasti akan tahu ya. Nah, masalahnya adalah dari mana dia taunya. Kalau kebetulan tahunya dari sumber yang tepat, yang baik, yang benar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahunya dari sumber yang nggak baik, nah itu kan justru akan mengotori si anak itu sendiri. Jadi memang inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berani membicarakan masalah seks kepada anak-anak kita. Dan juga pentingnya kita membicarakan dengan anak-anak kita adalah kita itu tuh mengatakan kepada si anak lewat pembicaraan ini bahwa kita nggak apa-apa tuh ngomong tentang masalah seks dengan anak. Supaya lain kali kalau dia sampai ada pertanyaan atau dia bingung atau apa, dia tahu nggak apa-apa ngomong sama kita soal seks. Kalau kita sama sekali nggak ngomong dan kalau kita ditanya juga memberikan respons yang kayaknya nggak gitu senang ngomong tentang seks, si anak nanti akan berpikir ya udah lain kali kalau saya punya masalah atau apa, ya udah saya nggak usah ngomong sama orang tua saya. Jadi dengan kata lain, kalau kita beranikan diri bicara soal seks pada anak, nah itu seolah-olah tuh membuka pintu komunikasi untuk selanjutnya. Sehingga waktu si anak lain kali membutuhkan nasihat kita untuk masalah ini, dia tahu dia akan bisa bicara dengan kita soal ini. Sumber orang tua untuk mendapatkan modal bicara tentang ini bagaimana Pak Paul? Nah sudah tentu ya orang tua bisa membaca ya buku-buku yang baik ya. Dari situ anak-anak jadinya nanti bisa belajar dari orang tua tentang bimbingan yang juga baik. Atau ya orang tua bisa berbicara ya misalnya dengan rohaniwan di gereja atau apa, minta nasihat. Sehingga dari situ juga anak-anak bisa nanti ya mendapatkan informasi yang baik ya dari orang tua begitu. Sebagai keluarga Kristen Pak Paul, tentunya kita punya pandangan yang khusus terhadap seks ini. Nah dalam hal ini seperti apa Pak Paul? Nah kita kan ya anak-anak Tuhan, jadi ya kita mestilah mendasari semua ya kehidupan kita ini termasuk soal seksual ini pada pandangan Alkitab. Jadi ada beberapa yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak supaya mereka mempunyai pandangan yang tepat ya tentang seks. Ada 3 yang akan saya angkat Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita perlu mengajarkan kepada anak bahwa seks itu mulia dan kudus ya. Nah coba saya jelaskan apa yang saya maksud dengan kata mulia dan kudus. Mulia dalam pengertian seks bukan hanya aktivitas fisik untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum. Lebih dari sekadar pemenuh kebutuhan, seks adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk meneruskan proses penciptaan manusia. Nah kita tahu bahwa penciptaan adalah tindakan Tuhan yang mulia untuk melahirkan karya yang mulia pula, yaitu yang sesuai dengan gambar Allah sendiri. Dan itu adalah kita manusia. Nah, dalam artian inilah seks merupakan sesuatu yang mulia. Nah, saya juga tadi berkata seks itu kudus. Artinya apa? Tuhan memisahkan seks. Karena menguduskan artinya adalah memisahkan ya. Dari perbuatan lainnya dan menempatkannya di dalam naungan pernikahan. Nah, sebagaimana pernikahan adalah kudus dalam pengertian
pernikahan merupakan relasi yang eksklusif ya, maka seks pun kudus dalam pengertian yang sama. Sebagaimana kita ini kan nggak menikah dengan siapapun yang kita jumpai, demikian pula lah kita tidak berhubungan seks dengan siapapun yang kita sukai. Nah, jadi inilah yang saya maksud dengan bahwa seks itu mulia dan kudus berdasarkan pandangan Alkitab. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menjelaskan hal ini kepada anak-anak ya, supaya jangan dianggap bahwa itu pandangan itu kuno, pandangan itu sudah ketinggalan zaman gitu. Bagaimana Pak? Nah, kita bisa memulai memang dengan mengatakan apa yang sekarang ini nih diyakini atau diikuti lah oleh kebanyakan orang-orang muda ya, yang memang akhirnya ya keluar dari jalur Tuhan. Jadi kita bisa memulai dengan berkata bahwa di dunia ini konsep bahwa seks adalah mulia dan kudus itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan ya oleh dunia ini. Kita perlu menyadarkan anak bahwa besar kemungkinan dia akan dibombardir dengan berbagai pandangan tentang seks yang pada intinya mengatakan bahwa seks adalah aktivitas fisik belaka, sama seperti makan dan minum. Atau bahwa seks adalah buat orang yang telah saling suka. Nah, maka kita akan katakan kepada anak ya, ada pertentangan ini nih, antara apa yang Alkitab katakan dan apa yang dunia atau orang-orang katakan. Nah, jadi kita yang ingin menaati Tuhan nggak bisa enggak ya, harus bergumul melawan gempuran-gempuran dari luar ini. Jadi kita ingatkan anak-anak bahwa hampir semua elemen di luar Tuhan akan membujuknya untuk menjadikan seks lebih rendah daripada mulia dan kudus. Jadi sekali lagi ya, dalam pembicaraan dengan anak kita mulai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang mungkin juga dia lihat di dunia ini. Dari situ baru kita masuk ke dalam apa yang sebetulnya Alkitab ajarkan. Nah di sini kadang-kadang anak ketika diajarkan dikaitkan dengan Alkitab itu mereka mulai menjauh gitu Pak Boleh. Karena tidak terbiasa mungkin. Atau menganggap bahwa itu kan ajaran Alkitab. Tapi faktanya yang ada yang dia jumpai tiap-tiap hari itu berbeda sekali dengan yang apa yang diajarkan oleh orang tuanya berdasarkan Alkitab itu tadi Pak Boleh. Memang akhirnya Pak Gunawan nggak ada yang lebih kuat daripada kenyataan ya. Jadi anak itu tuh nggak akan bisa melawan kenyataan. Saya masih ingat salah satu anak kami berkata begini. Saya melihat sendiri ya Papa, Mama bahwa iya ya orang yang hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, akhirnya tuh akan lebih bisa menikmati hidup. Sebab hidup mereka itu berada di jalan yang benar. Dan saya melihat bahwa, kata anak saya, siapa dia sebut ya, yang hidupnya itu tuh enggak di jalur Tuhan, sembarangan dan penuh dengan dosa, akhirnya menuai begitu banyak masalah dalam hidup mereka. Jadi, sekali lagi waktu anak-anak melihat, kita ini sebagai orang tua, menerapkan prinsip ini bahwa seks itu adalah mulia dan kudus ya. Nah, anak-anak juga akan melihat, ya Papa Mama kok setia satu sama lain, Papa Mama nggak berbuat yang macam-macam. Nah, ini menjadi sebuah kesaksian ya, yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi lewat kehidupan kita lah, kita tunjukkan bahwa seks adalah mulia dan kudus. Misalnya sebagai contoh yang lebih praktis ya, karena mulia seks itu ya, maka kita tidak menonton video atau film porno yang menjadikan seks komoditas murahan. Karena kudus ya, maka kita juga tidak berhubungan dengan pria atau wanita lain secara seksual. Sebaliknya kita hidup setia kepada suami atau istri kita. Nah, lewat perbuatan nyata ini nih, anak berkesempatan melihat bahwa seks itu mulia dan kudus dan layak diperjuangkan sebagai sesuatu yang mulia dan kudus. Nah, sebaliknya kalau orang tuanya itu hidupnya sembarangan, ya, gonta-ganti pacar, atau nonton ini film-film porno, apa yang anak-anak itu akan nantinya pelajari? Seks itu tuh enggak mulia dan enggak kudus. Jadi nanti setelah dia besar, dia juga akan memperlakukan seks seperti itu pula, enggak mulia dan enggak kudus sembarangan. Jadi sekali lagi penting sekali orang tua menunjukkan contoh. Ya, di situ kita mengharapkan agar anak itu menghargai seks sebagai karunia Tuhan yang luar biasa buat dia. Jadi sesuatu yang sangat berharga yang dia harus
jaga hati-hati dan gunakan dengan hati-hati pula, Pak Paul. Betul sekali. Jadi waktu kita itu memang memperlakukan seks sebagai sesuatu yang mulia dan kudus, anak juga akhirnya akan belajar untuk memperlakukannya secara mulia dan kudus. Saya nggak berkata bahwa kalau kita hidup benar memperlakukan seks sebagai sesuatu yang mulia dan kudus, maka anak-anak pasti akan mengikuti jejak kita. Memang enggak, ya. Sebab saya juga mengerti bahwa anak-anak kita itu nantinya akan mempunyai kehendak sendiri dan pilihan sendiri. Dia bisa ikuti teladan kita atau dia bisa ikuti keinginan hatinya yang bisa saja bertolak belakang. Tapi seenggak-enggaknya kalau anak itu diberikan kesempatan melihat kenyataan, ya, kita ini menunjukkannya lewat perbuatan kita bahwa seks adalah mulia dan kudus, anak itu lebih terdorong lah untuk mengikuti contoh itu. Iya. Hal yang kedua yang perlu kita ajarkan apa, Pak? Hal kedua adalah bahwa seks itu berbobot sangat berat. Nah, apa yang saya maksud ya dengan seks itu berbobot sangat berat? Saya menyadari ya bahwa semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Namun pada kenyataannya dosa tidak mempunyai bobot dampak yang sama. Satu dosa dengan dosa yang lain kita perlu sadari lah. Bobotnya tuh dampaknya itu tuh nggak sama. Itu sebab dampak dosa perkosaan sebagai contoh nih ya, tidak sama dengan dampak dosa pencurian. Nggak sama. Korban perkosaan setiap kali harus mengalami trauma berat yang berkepanjangan. Ya, nah itu juga sebab mengapa dampak dosa perzinahan tidak sama dengan dampak dosa dusta lainnya. Enggak sama. Memang perzinahan mengandung dusta. Tapi itu enggak sama dengan dusta-dusta yang lainnya. Misalnya pulang jam berapa, akhirnya pulang jam berapa. Dan itu pun sebab orang yang berpacaran kemudian putus, namun sudah terlibat hubungan seksual, akan mengalami dampak emosional yang jauh berbeda, yang lebih berat maksud saya, daripada orang yang putus pacaran tanpa hubungan seksual. Nah, lewat contoh-contoh ini, kita tekankan kepada anak bahwa semua perintah Tuhan berasal dari hati Tuhan. Dan hati Tuhan berisikan kebaikan. Tuhan senantiasa memikirkan apa yang baik buat kita anak-anaknya. Tuhan melarang kita untuk berhubungan seksual di luar pernikahan oleh karena Ia tahu dampak perbuatan ini adalah berat. Jadi kepada anak kita ingatkan agar ia berhati-hati, bukan saja supaya ia tidak menjadi korban, tapi juga agar ia tidak menjadikan orang lain korban perbuatannya. Sebab sekali lagi, seks itu berbobot berat. Nggak ada yang ringan tentang seks. Dunia ini nih, orang yang di luar Tuhan inilah yang mencoba untuk menyebarkan gagasan bahwa seks itu ringan. Gampang, nggak apa-apa, nggak ada efeknya. Enggak. Maka tadi saya sudah paparkan beberapa contohnya. Perkosaan tidak sama dengan pencurian. Dampaknya itu sangat berbeda. Ya, perzinahan nggak sama dengan dusta-dusta lainnya. Dan contoh yang klasik adalah orang kalau udah berhubungan seksual kemudian putus pacar, dampak emosionalnya lebih berat dibanding orang yang putus pacaran tapi nggak pernah berhubungan seksual. Jadi tidak ada yang ringan tentang seks. Maka ini yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak. Nggak ada yang ringan tentang seks, dampaknya berat. Jadi berhati-hati, jangan sampai menjadi korban dan jangan sampai menjadikan orang lain korban. Ini sangat berkaitan dengan hal yang pertama tadi, Pak Paul. Jadi kalau seseorang sudah menyadari bahwa seks itu mulia dan kudus, maka dia akan bisa mengerti apa yang Pak Paul uraikan pada bagian yang kedua ini tadi, Pak Paul. Tetapi sebelum dia menghargai seks itu sebagai sesuatu yang mulia dan kudus, mungkin akibatnya juga dia tidak menghargai dampaknya itu. Dianggap ya ringan aja dampaknya itu, Pak. Tepat sekali. Memang semua berpulang pada yang pertama tadi ya. Pandangan kita tentang seks itu apa ya. Kalau kita memang udah meremehkannya, aktivitas belaka lah, ungkapan cinta aja lah, sama suka lah apa, udah dah. Nggak lagi mulia, nggak lagi kudus, udah dah kita akan gunakan seks semau maunya. Tapi, nah, tetap sebetulnya dia boleh gunakan semau maunya. Dampaknya itu tuh nggak pernah ringan. Dampaknya itu nggak pernah ringan.
Kalau orang berkata nggak ada apa-apanya sama sekali, itu kok nggak benar. Sebab tadi saya sudah berikan contoh-contoh tadi itu ya, perkosaan itu tuh dampak emosionalnya nggak sama dengan pencurian, sangat berbeda. Nah itu menunjukkan memang seks itu berbobot, berat itu tuh, bukan sesuatu yang ringan. Nah di sini mungkin kita bisa memberikan contoh konkret kepada anak yang kepadanya kita beritahukan tentang akibat-akibat penyalahgunaan seks ini, Pak Pol. Betul, berapa banyak misalnya ya orang yang mau menikah, berdebat-debat, menimbang-nimbang, cerita apa tidak cerita, cerita apa tidak cerita, cerita apa? Ya itu, karena sudah pernah berbuat. Nah, laki-laki juga sama, kadang-kadang laki-laki berpikir, oh saya nggak apa-apa kok. Tapi kalau sampai istrinya tahu bahwa sebelum menikah, suami saya juga pergi ke sana ke sini, berhubungan seksual dengan siapa-siapa dan sebagainya, itu tuh menimbulkan suatu prasangka buruk pada diri si istri. Sebab ini menjadi catatan gelap. Kalau suami saya itu dulu tuh gampang-gampang berbuat begitu, sekarang setelah menikah, bisa juga dia akan berbuat yang sama. Jadi sekali lagi, nggak ada yang ringan tentang seks. Kalau kita mengatakan itu ringan, kita hanyalah sedang mendustai diri kita sendiri. Memang berat buat kaum muda pada saat ini, Pak Pol, ya, karena lingkungan itu sangat tidak mendukung bahwa seks itu sesuatu yang kudus dan mulia, Pak Pol. Betul sekali ya. Jadi begitu banyak memang ya ide-ide yang bertebaran yang mencoba untuk menghancurkan sesuatu yang sebetulnya itu mulia dan kudus sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang beriman, anak-anak Tuhan, kita mesti menjaganya. Nah, sudah tentu tadi saya juga katakan ya tugas kita sebagai orang tua hanyalah ya menanamkan hal ini pada diri anak. Nggak ada jaminan anak pasti akan menuruti apa yang kita katakan. Tapi seenggak-enggaknya lah kita udah katakan, ajarkan dan tunjukkan lewat kehidupan kita. Mudah-mudahan sajalah nanti ini menjadi bekal yang akan diingat oleh anak. Ya mungkin kita bisa beritahukan pada anak justru disitulah perbedaannya antara manusia dengan binatang itu, Pak Pol, ya. Ya, jadi tapi memang ya anak-anak sekarang ini apalagi kalau udah dipengaruhi oleh lingkungannya seringkali memang nggak memikirkannya sejauh itu tuh. Maka kitalah orang tua yang mesti mengajak anak melihatnya sejauh itu. Karena lingkungan dia tuh nggak akan mengajarkan mereka untuk melihat seks sejauh itu. Enggak ya. Iya, masih banyak orang tua yang hanya menekankan hal ini pada anak perempuannya, tetapi anak laki-lakinya dipikir nggak apa-apa, risikonya nggak ada gitu, atau kecil sekali risikonya gitu. Padahal dampaknya sama, Pak Pol, ya. Sama ya, sebab kenapa? Karena misalnya anak-anak yang akhirnya boleh berbuat hubungan seksual dan sebagainya, meskipun dia laki-laki. Nah nanti setelah dia menikah, rem itu tuh udah jebol sebetulnya. Meskipun dia sudah menikah, karena rem itu udah jebol, dia lebih gampang. Tapi laki-laki yang menjaga diri, nggak melakukannya sebelum menikah, rem itu ada bahkan sampai setelah menikah. Saya nggak berkata pasti ya nggak akan bisa jatuhlah ke dalam pencobaan. Orang yang seperti ini, ya nggak ada yang pasti ya. Kita manusia bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi bisa saya katakan kalau kita dari awal, dari muda udah mempunyai rem itu yang juga akan kita bawa setelah kita menikah. Tapi kalau dari muda kita nggak ada rem itu, berbuat semaunya dengan orang, nah nanti setelah menikah, karena kita memang nggak pernah punya rem itu, kita juga akan lebih sulit menahan diri kita. Iya. Hal yang ketiga yang bisa kita ajarkan apa, Pak Pol? Yang ketiga adalah bahwa seks bukan tujuan, melainkan hasil dari tujuan yang telah dicapai. Coba saya akan jelaskan ya. Di dunia, anak akan mendengar gagasan bahwa seks adalah tujuan. Misalnya tujuan berpacaran, ya. Bagi sebagian orang, seks bahkan telah menjadi tujuan hidup itu sendiri. Pikirannya terisi hanya oleh seks dan tidak ada yang terlebih penting daripada seks. Ada orang-orang yang benar-benar terobsesi oleh seks. Nah, seks dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi hasil atau akibat ya, dan perayaan dari suatu kemenangan. Itu sebab dalam konteks pernikahan seks menjadi wujud puncak dan perayaan kasih itu sendiri. Seks bukan kendaraan yang membawa kita kepada kasih, bagaimana didengungkan oleh orang di dunia ya. Jadi berhubunganlah, nanti ya kamu akan lebih mengasihi. Enggak,
Seks juga tidak membawa kita kepada komitmen. Ya, ada orang yang berkata, ya udah hubunganlah, nanti dia akan berkomitmen dengan kamu. Oh enggak. Sebaliknya, komitmen membawa kita kepada seks. Itu yang seharusnya. Kita menikah, itu adalah komitmen, maka ya baru kita berhubungan. Ya, jadi sekali lagi kita mengerti kenapa Tuhan menghendaki seks dilakukan dalam pernikahan, karena di dalam pernikahanlah terdapat komitmen yang terdalam. Ya, jadi mungkin di dunia anak kita akan mendengar omongan teman yang mengajarkan bahwa seks akan membuat pria itu atau wanita itu lebih mengasihinya, lebih berkomitmen kepadanya. Nah, itu menurut saya adalah dusta iblis. Jadi kita mesti mengajak anak-anak untuk tidak meyakini atau memeluk keyakinan yang seperti itu. Ya, ini memang ada dua pandangan yang saling bertolak belakang. Satu sisi begitu mengagungkan seks, tetapi di sisi yang lain ada sebagian orang yang tidak menghargai seks sama sekali gitu Pak Boleh. Seolah-olah itu hanya ya suatu kegiatan yang rutin yang dilakukan sebagai pasangan suami istri, atau bahkan semacam kesukaan atau senang-senang aja tanpa ikatan apa-apa gitu Pak Boleh. Jadi kita lihat ya Pak Gunawan, kalau orang akhirnya memang menempatkan seks hanyalah sebagai pemuas, sebagai aktivitas fisik, kebanyakan nantinya itu seks itu akan kehilangan daya tariknya. Pada akhirnya setelah usia tertentu benar-benar nggak ada lagi suatu keinginan, bahkan ia menolak atau apa. Nah, justru kalau kita menempatkannya dalam posisi yang tepat bahwa ini adalah mulia dan kudus, maka kita akan berusaha untuk menuju ke sana. Nah, lain perkara ya saya mengerti bahwa ada waktu, ada kalanya memang ada masalah. Ini sesuatu yang kita harus terima di dalam kehidupan, bahwa enggak semua orang akan bisa, karena kadang-kadang memang ada masalah tertentu yang menghalangi kita untuk melakukannya. Tapi dalam kasus di mana memang tidak ada masalah sama sekali, nah pandangan bahwa seks itu mulia dan kudus yang tepat itu justru akan membuat pasangan suami istri itu akan bisa terus melakukannya sampai panjang. Sebab saya mendengar berapa banyak ya kasus-kasus seperti ini. Waktu masih muda, waktu masih baru menikah, ada juga yang karena udah berbuat sebelum menikah beginilah begini. Tapi setelah menikah atau berapa lama setelah menikah, padam semuanya. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang memang melihat seks hanyalah sebagai pemuas atau hanyalah aktivitas fisik belaka. Jadi sekali lagi yang seperti itu akhirnya tuh runtuhnya cepat sekali, padamnya cepat sekali. Nah, kalau seks itu bukan suatu tujuan Pak Pol ya, tentu anak akan bertanya lah, kalau gitu apa tujuannya gitu Pak Pol? Apa yang harus kita jawabkan itu? Jadi memang seks itu adalah sebuah akibat ya dari penyatuan dua manusia, jiwa dengan jiwa, hati dengan hati, kasih dengan kasih yang menyatu. Nah, barulah seks itu merupakan akibatnya. Sekaligus merupakan perayaan. Karena apa? Dua-dua ya menjaga diri, dua-dua berjuang keras, membela kesucian dan setia kepada satu sama lain. Sehingga seks merupakan sebuah perayaan terhadap hubungan mereka yang memang kuat itu. Nah, jadi memang seks nggak pernah dimaksudkan sebagai tujuan. Tuhan nggak pernah memasukkan seks juga sebagai tujuan. Makanya kalau kita di Alkitab, apakah pernah Tuhan itu tuh berkali-kali mengatakan berhubungan sekslah? Enggak. Di Alkitab hanya sebetulnya tercantum satu kali saja, yaitu di 1 Korintus pasal 7, waktu Paulus menasihati istri dan suami untuk menunaikan kewajibannya. Nah, hanya itu saja. Tapi setelah itu enggak ada. Karena memang enggak pernah tuh seks menjadi sesuatu yang sangat besar, yang manusia harus kejar-kejar. Enggak pernah. Itu enggak pernah menjadi tujuan. Ya, lengkapnya apa firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 7 itu Bapak? Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ini adalah jadinya tunaikanlah kewajiban. Jangan sampai nggak menunaikan kewajiban, begitu. Nah, tapi sebetulnya ayat ini Pak Gunawan, kita bisa melihat ya, adanya penyerahan, kepercayaan, dan komitmen terdalam di antara manusia. Ya, tidak ada penyerahan, kepercayaan, dan komitmen sedalam ini di antara
semua ikatan di dunia. Jadi waktu Tuhan berkata, istri tak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Ini benar-benar penyerahan. Tubuhku kuserahkan kepadamu. Kepercayaan, aku mempercayai tubuhku kepadamu. Dan komitmen, aku tidak memberikan tubuhku kepada yang lain, tapi hanya kepada engkau. Komitmen. Jadi benar-benar ya firman Tuhan ini melukiskan adanya ketiga unsur ini. Nah, di dalam penyerahan, kepercayaan, dan komitmen terdalam inilah seks berada dengan aman. Di luar ini enggak ada aman, tempat yang aman. Nah, inilah rencana Tuhan mengaruniakan seks kepada kita. Ya, jadi ini sesuatu hal yang harus disadari betul dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh Pak Paul. Karena untuk menyerahkan diri kepada orang lain ini kadang-kadang orang juga masih pikir-pikir. Demikian juga dengan kepercayaan dan komitmen. Kalau hal-hal ini bukan tidak ada, mungkin ada tapi hanya porsinya kecil sekali, itu juga orang tidak bisa menikmati seks secara benar di hadapan Tuhan, Pak Paul. Betul sekali. Jadi ketiga unsur ini memang mesti ada ya dalam pernikahan, barulah seks bisa dilakukan ya. Adanya penyerahan, adanya kepercayaan, dan adanya komitmen. Nah ini biasanya kalau kita ngomong dengan anak atau anak-anak ya kita, ini akan sulit sekali mereka bisa memahami itu Pak Paul. Karena untuk bentuk penyerahan atau kepercayaan atau komitmen ini kan butuh waktu untuk bisa ada di dalam diri seseorang gitu Pak Paul. Betul sekali ya, maka kita memang nggak bisa ya sekaligus gitu mengajarkan anak-anak bisa menerimanya. Kita mesti menyiapkannya dulu, menyiapkannya misalnya supaya anak bisa menerima ya bahwa apa yang firman Tuhan. Kalau anak nggak bisa menerima itu, ya udah tentu apa yang kita akan ajarkan. 1 Korintus 7 ayat 4 ini memang menjadi kunci dari pembicaraan kita pada saat ini. Betul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membingkai seks secara tepat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.